Nah, ini menarik. Ini asli saya ambil dari Ihya. Adab Rasulullah bertetangga. Yang pertama apa? Ya sesama Muslim memberi salam. Tidak usah nunggu yang lain mengucap salam. Kalau bisa kita duluan mengucap salam. Rasulullah itu selalu mendahului mengucap salam. Tidak usah, dia kan junior, tak tunggu dia harus salam dulu. Saya yang lebih senior kok. Tidak begitulah. Siapa yang berkesempatan, yuk memberi salam dulu. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu terbiasa tidak terlalu lama berbincang dengan tamu atau saat bertamu ke tetangga. Khawatirnya apa? Mengganggu. Jadi kalau teman-teman bertamu juga begitu, harus tahu waktu ya. Ngejak ngobrol tidak selesai-selesai. Tuan rumahnya sampai ngasih kode menguap lah, ngasih kode dehem lah, ngasih kode lihat jam lah, kamu ngoceh terus. Iya, yo mbok yang toleran. Wong ini sedang bertamu di rumahnya orang, siapa tahu tuan rumahnya ada kebutuhan ini, keperluan itu. Ada cerita memang Rasulullah satu ketika waktu beliau menikah dengan Zainab itu, para sahabat itu kalau bahasa Jawanya jagong di rumah beliau. Cuma mereka tidak pulang-pulang. Rasulullah sampai gelisah, mondar-mandir, masuk lagi, keluar lagi. Ini tamunya kok tidak pamit-pamit ini. Mau diusir gimana wong ya tamu? Tidak diusir kok ya tamunya tidak paham-paham. Nah, kalau Rasulullah kebiasaannya jangan ngobrol lama-lama, secukupnya saja. Terus tidak bertanya berkepanjangan tentang keadaan tetangga, keadaan teman. Khawatirnya nanti bongkar yang nggak harus seharusnya dibongkar, ngomong yang nggak harus seharusnya diomongkan. Wah, lama nggak ketemu, sekarang kerja di mana? Istrinya berapa? Anaknya berapa? Anunya berapa? Kita kalau terlalu cerewet ngomong itu biasanya bongkar yang tidak-tidak. Wis tanya itu ndak usah yang detail tentang kondisi dia, mbok tanya, di sana sudah hujan apa belum? Itu kan lebih enak. Tanya yang umum-umum saja, ndak usah tanya yang detail keadaan. Yang mungkin menyinggung atau melukai dia kita ndak sadar. Kapan menikah? Itu kan akhirnya kamu sedih ditanya gitu terus. Lama tidak ketemu kok tiba-tiba tanya anaknya berapa, wong nikah saja belum misalnya. Itu kan menyakiti. Nah, tanya yang umum saja. Kemudian Rasulullah itu tentu saja kalau sakit beliau pasti mengunjungi. Siapapun itu. Kalau ada yang meninggal, dapat musibah, pasti beliau juga mengunjungi. Kemudian memaafkan, tentu saja. Ikut gembira kalau tetangganya gembira. Berarti apa? Tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Kemudian tidak memata-matai, mengintip. Nah, ini kan banyak kita itu sering kepo dengan tetangga kita. Ya kalau yang mahasiswa ya tetangga kosnya. Wah, temanku siang ini makannya apa ya? Nah, itu memata-matai namanya. Wah, motornya baru, itu beli miliknya pacarnya, apa kredit, apa-apa. Ini namanya mengintip, memata-matai. Jadi biarlah urusan pribadi dia, ya urusannya dia. Nah, dalam beberapa kisah Rasulullah itu ya pura-pura tidak tahu tentang ihwalnya para sahabat. Karena tidak boleh memang memata-matai tetangga. Ada lagi tidak mempersulit. Nah, kan sekarang banyak cerita itu kan, mentang-mentang tanahnya terus ditutup, akhirnya tetangganya tidak bisa lewat. Tidak, jangan begitulah. Tidak boleh mempersulit tetangga. Kemudian tidak menyebar aibnya. Atau sekedar mendengarkan ghibahnya orang tentang tetangganya. Jangan kita yang menyebar aib. Kalau ada orang nyebar aib, kita tidak usah mendengarkan.
Ini adab kita bertetangga. Kadang-kadang kan kita justru yang nyebar aib, karena kita yang paling tahu tetangga kita. Oh, itu mobilnya baru, kemarin baru utang, saya tahu sendiri, wong banknya ke sini kok. Nah, ini nyebar aib namanya. Tidak usah. Jadi biarlah yang kita tahu kebetulan ngerti, kita simpan sendiri, tidak disebar. Kemudian membantu menghilangkan atau mengurangi penderitaan. Kalau kita mampu, kita bantu semampu kita. Kemudian kita bicara pada mereka dengan lemah lembut. Dan saling belajar. Jadi yang jarang kita temui hari ini sesama tetangga itu saling belajar. Mungkin kita ahli filsafat, tetangganya ahli ekonomi, ya saling belajar. Yang satu ngasih wawasan ekonomi, yang satu ngasih wawasan filsafat. Teman-teman di kos juga begitu, saling belajar. Nah, ini adab bertetangga. Silahkan nanti ya untuk bahan refleksi. Kita ada di mana, kurang apa, perlu nambah apa, atau mengurangi apa. Lanjut, ini adab bersahabat khas Rasulullah. Rasulullah itu kalau pada sahabat-sahabat beliau yang pertama suka silaturahim. Suka mengunjungi, bahkan pada musuh sekalipun. Jadi tentu saja mengunjungi dengan senyum. Kemudian tidak menunjukkan sikap menghina. Sikap loh ya, bahkan bukan kata-kata. Kalau kata-kata jelas nggak boleh. Bahkan sikap saja. Jadi ya macam-macam. Sikap yang menghina sahabat itu ya macam-macam. Mungkin kalian tidak terasa. Misalnya di warung berdua, temanmu sedang akhir bulan, jadi makannya dia cuma ngambil tahu satu sama sambal. Kamu uangmu masih banyak. Wah, kamu makannya mewah sekali loh. Nanti duduknya jejer. Dan dengan santainya kamu menikmati makananmu, dia cuma ngelirik sambil makan hanya tahu satu tadi. Nah, ini kan adab sebenarnya. Mbok ya agak hati-hati. Jadi jangan sampai ya kalau memang ingin duduk berdua ya berbagilah. Nah, perilaku yang semacam ini bagian dari kita tidak hormat padanya, tidak menghargai dia. Hargailah temanmu. Bahkan jangan menunjukkan sikap yang menghinakan. Mentang-mentang kamu dapat A, temanmu dapat E, terus wah gayamu di depan temanmu koyo. Nah, janganlah. Makanya belajar dong, makanya jangan ngeluyur saja, makanya wah. Itu kan menyakitkan. Terus jangan menakuti atau menakutkan mereka. Serta jangan takut pada mereka. Ngerti bedanya ya? Jangan menakuti, ini sebenarnya istilah dari Imam Ghazali. Jangan menakuti, jangan menakutkan, tapi juga jangan merasa takut. Menakuti itu berarti perilakumu membuat dia takut. Menakutkan itu kamu menceritakan, mengatakan sesuatu untuk membuat dia takut pada entah apa. Itu menakutkan. Jadi, jangan datang ke sana, nanti kamu dibantai loh. Itu menakutkan. Ada lagi, jangan merasa takut. Kita sendiri juga jangan merasa takut. Kalau Islam itu kan prinsipnya unsur akhoka dzaliman au madzluman. Jangan sampai ada yang zalim, juga jangan membiarkan dirimu dizalimi. Jadi dua-duanya harus bersih. Tidak ada kezaliman, tidak ada kemadzluman. Kemudian muliakan mereka, jangan sombong. Hormati mereka tapi jangan rendah diri di hadapan mereka. Berarti apa? Tetap harus setara dengan sahabat itu. Jangan ada tinggi rendah.
Kemudian jangan berlebihan, jangan egois, tentu saja sopan santunnya dijaga. Ala Pak teman aja, santai aja, ya enggak. Justru teman itu kalian harus menjaga sopan santun. Oke, ini adab bersahabat yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu meskipun pada para sahabat beliau yang hakikatnya murid-murid beliau, itu ya sangat menghormati, sangat menghargai. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh apa sih yang kita bisa berikan pada sahabat kita. Ini sabdanya Rasulullah ya. Yang pertama, tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqatun. Senyummu pada saudaramu itu sedekah. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka anil munkar shadaqatun. Engkau menganjurkan dia melakukan yang ma'ruf dan melarang dia melakukan yang mungkar, itu juga sedekah. Kok punya teman kos malam-malam keluar mau kemana mas? Mau ngelitih misalnya. Mbok jangan. Ya. Ya terus kamu larang, mbok jangan mas, nanti ayo di kamar sini aja yuk kita main catur apa-apa kalau memang bosen apa ngopi kemana. Nah ini sedekahmu pada dia. Wa irsyadukar rajula fi ardi dholali laka sedekatun. Dan kalau ada orang tersesat kemudian engkau tunjukkan jalan, itu ya sedekah. Wa basaruka lirrijalir rodi'il basor laka sedekatun. Bahkan kalau ada orang buta kok terus kita tuntun, itu juga sedekah. Bahkan wa imatatukal hajar wasyaukah wal azm anit tariq laka sedekatun. Dan kalau engkau menyingkirkan batu, duri, tulang dari jalan, itu ya sedekah. Jadi kalau kok tiba-tiba lihat pengumuman di TV, wah ada yang sedekah sekian miliar, ada yang sedekah. Saya mau sedekah apa ya Pak, enggak punya uang. Kamu keluar ke jalan, bersihin batu-batu, bersihin duri-duri, itu ya sedekah. Atau yus kamu cari teman-temanmu terus kamu senyum-senyum di depannya. Ngapain kok senyum-senyum sedekah? Jadi ini karena saya tidak punya uang maka sedekah. Jadi kalau pas lagi Jumat itu kok lupa bawa uang, kotaan lewat. Nah, tidak bawa uang ini, kamu senyumin aja, senyum. Nah itu, ya itu sedekahnya. Baik, lanjut ya. Wa ifrohuka min dalwika fi dalwi akhika laka sedekatu. Jadi engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu juga sedekah. Kamu ditraktir teman misalnya ngopi bareng-bareng. Wah dikasih kopi sak teko, dibeliin kopi sak teko. Kamu kan yang disodakoi, sekarang ganti mensodakoi. Kamu tuangkan airmu ke temanmu. Nah ini sedekah. Jadi ada banyak jalan kita berbuat baik pada teman kita, sahabat kita.